Assalamualaikum Sobat CP dimanapun lo berada. Alhamdulillah ya, gue masih diberikan kesehatan juga kemampuan untuk bercerita. Pada kesempatan kali ini gue coba untuk mengulas perjalanan gue, bukan perjalanan ya, liputan gue di Kota Tuban untuk acara Misteri Dunia Trans 7, episode Goa Gembul. Karena di sini cukup menarik ya, kejadian-kejadian yang gue alami di perjalanan tuh selama liputan itu cukup menarik. Oke, kita langsung masuk aja ya, nggak usah berlama-lama lagi. Jadi setelah 13 hari itu melalui perjalanan, tadinya gue nggak terpikir sama sekali untuk memberitahukan salah seorang dari kru atau dari manajerial ya acara Misteri Dunia Trans 7 untuk memberitahukan perjalanan gue di Kota Tuban. Tetapi setelah 2 hari di Kota Tuban, tiba-tiba tercetuslah sebuah ide gitu. Terus gue coba hubungin Mas Aryo, salah seorang yang gue kenal di acara Misteri Dunia Trans 7. Untuk jabatan beliau sendiri gue kurang paham. Yang jelas salah satu penghubung gue tuh kalau nggak Mas Aryo, Mbak Fani, atau kalau kemarin gue nambah lagi jadi sama Mas Akri ya. Nah ketika di Tuban itu gue kontaknya Mas Aryo. Jadi jam berapa itu? Kira-kira siang lah ya, siang gue kontak Mas Aryo. Gue kasih tahu posisi gue lagi ada di Tuban. Kira-kira apa yang mau digali dari Kabupaten Tuban, mumpung gue lagi di Tuban. Mas Aryo tuh langsung excited banget waktu itu dan mengatakan, pertama sih Mas Aryo bilang minta rekomendasi tempat. Adalah beberapa tempat yang direkomendasikan oleh salah seorang rekan kita yaitu Adit. Itu seperti Goa Akbar, terus nanti ada juga air terjun apa gitu gue lupa. Terus Pantai Boom, dan beberapa lokasi lainnya. Tetapi setelah kita nunggu seharian, ternyata pada sore harinya itu Mas Aryo ngasih kabar bahwa kalau bisa sih kita ke Gua Gembul dan ke Gua Ngerong yang ada di Kabupaten Tuban. Ya udah, karena sudah dapat lokasi, malamnya itu gue sowan dulu ke rumahnya Pak Haji Heri. Nah di rumah Pak Haji Heri ini ada kejadian yang cukup menarik, di mana kita berbincang-bincang dengan beliau ini cukup lama dan cukup serius ya, tentang berbagai macam lah. Salah satunya sejarah, juga hal-hal yang berhubungan dengan tanda kutip ya, dalam artian goib. Dimana tentu pembicaraan ini tidak semua orang mengerti. Mungkin semua orang tahu, tetapi untuk mengerti, apalagi memahami itu hanya orang-orang yang terpilih. Bukan berarti orang-orang yang gak terpilih itu dia gak punya kelebihan. Karena setiap orang itu selalu mempunyai kelebihannya masing-masing. Ya, jadi jangan berkecil hati ataupun berbangga diri dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita, karena sesungguhnya kekurangan dan kelebihan kita itu berfungsi untuk saling melengkapi satu sama lainnya. Dengan begitu maka terciptalah sebuah keseimbangan di dalam sebuah kesempurnaan, di dalam sebuah sistem yang sangat sempurna. Di rumah Pak Haji Heri ini kita ngobrol-ngobrol sampai sekitar 3 atau 4 jam lah. Banyak yang diperbincangkan. Salah satunya adalah beberapa tokoh seperti Karayeng Gelesung, terus Raja-Raja Mataram, terus Sunan-Sunan, juga beberapa tokoh di masa lalu yang tentunya juga berhubungan dengan beberapa kekuatan yang mereka miliki pada saat itu. Hingga pada satu titik itu gue dipersilahkan untuk masuk ke ruangan pribadi Pak Heri. Nah, jadi menurut beliau ini, sejak beliau pertama kali tinggal di rumah tersebut, tidak ada seorang pun dari anggota keluarganya yang diizinkan masuk ke ruang pribadinya tersebut. Di mana ruang pribadi tersebut adalah tempat untuk beliau berzikir, sholat, dan juga melakukan beberapa aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan hati dan batin lainnya. Nah, di dalam ruangan ini wangi juga. Terus gue lihat juga beberapa peninggalan senjata-senjata pusaka, ada beberapa lukisan dari tokoh-tokoh yang cukup tenar di zamannya. Terus gue langsung sholat 2 rakaat di situ, terus gue zikir gue tuh satu, gue nggak pernah zikiran yang lain. Pasti zikiran gue itu selawat
terus gue tambah Asmaul Husna dengan sistem yang sama, yaitu kita tarik napas, tahan, hembuskan, tarik napas, tahan, isi selawat, tambah Asmaul Husna, terus hembuskan. Adalah mungkin sekitar setengah jam gue di dalam ruangan pribadi beliau. Di ruangan itu terasa apa ya? Terasa ada sesuatu. Lagi-lagi gue harus tegaskan, ini tidak semua orang bisa dan tidak semua orang mampu. Bukan berarti yang nggak bisa dan nggak mampu itu nggak punya kelebihan. Lagi-lagi gue ingatkan, karena tiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing di antara sistem sempurna yang diciptakan oleh kemahasempurnaan. Nah di situ gue sempat merasakan ada beberapa aura yang cukup kuat dari beberapa senjata pusaka, termasuk badik emas sama keris. Ya. Itu gue ketika lagi zikir merasa ada penampakan benda-benda seperti itu. Juga ada beberapa tokoh besar di masa lalu yang sempat ketika zikir itu terlihat oleh mata yang tidak terlihat, mata yang tersembunyi di dalam hati, tetapi terkadang dia jauh lebih jernih melihat segala sesuatunya. Nah di sini setelah gue selesai zikir, gue keluar, terus gue ngobrol-ngobrol lagi dengan Pak Heri. Setelah ngobrol-ngobrol, beliau kembali menunjukkan beberapa pusaka peninggalan Kerajaan Majapahit, juga beberapa pusaka peninggalan dari Kadipaten Demak, Kadipaten Tuban. Wah mantap lah pokoknya di sini. Setelah kita ngobrol-ngobrol kurang lebih 10 menit kemudian kita pamit. Setelah pamit kita langsung menuju ke makam Eyang Bonang. Nah, saat itu makam Eyang Bonang tergolong masih sepi ya, karena mungkin masih masa PPKM atau baru masa pelonggaran ya, baru masa pelonggaran. Jadi peziarah yang berkunjung ke makam beliau itu nggak terlalu banyak. Alhamdulillah. Ketika kita mau masuk makam biasalah beberapa orang menawarkan diri atau bertanya-tanya. Intinya kita nggak terlalu pusingin. Kalau bisa, kalau datang ke sini jangan sendiri ya. Kalau bisa rame-rame, jangan terlalu dikit. Ya karena gue cuma ngasih tahu aja. Kalau sedikit nanti lu agak terkejut lah ya, dengan beberapa orang yang biasa di sana itu ada sedikit-sedikit sesuatu yang kurang nyaman lah. Tapi kalau kita rame-rame biasanya mereka nggak terlalu berani. Jadi kalau gue sarankan, kalau teman-teman mau ke makam Eyang Bonang itu jangan sedikit. Usahain paling nggak 30 orang atau 50 orang lah, yang banyak, jangan sedikit. Kalau sedikit nanti biasanya yang gue udah 2 kali ke sana itu agak kurang nyaman oleh perlakuan beberapa oknum yang ada di sana. Begitu juga kalau teman-teman mau ke Eyang Sunan Gunung Jati. Eyang Sunan Gunung Jati itu ada peraturan kita bayar mahar kalau mau masuk ke dalam makam beliau. Jadi persiapkan aja uang. Sebenarnya itu nggak benar, nggak bagus, cuman ya udahlah, itu tanggung jawab mereka. Suatu saat mereka akan bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan tersebut. Udah, kita masuk ke makam Eyang Sunan Bonang, terus kita sempat khidmat, kita berdoa di situ. Gue juga berdoa di hadapan makam beliau, bukan meminta kepada makam, bukan meminta kepada beliau. Sejatinya gue datang ke makam beliau itu untuk sowan ya, untuk bersilaturahim. Karena sejatinya menurut kepercayaan gue ya, menurut gue yang gue yakini bahwa para kekasih Allah, para wali Allah itu tidak mati. Mereka hanya berganti tempat. Ya, sementara ruh mereka tetap ada di situ dan tetap bisa berkomunikasi dengan kita. Ya. Dan itu menurut kepercayaan gue. Ya, jadi ketika di hadapan makam beliau itu, gue tidak minta sama beliau, tapi gue meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saat sebelum gue berdoa, gue sholat 2 rakaat, terus gue kirimkan Al-Fatihah untuk beliau, barulah gue berselawat dan memohon ya segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kurang lebih 15 menitan kita di lokasi tersebut, gue, Mbeng, sama si Adit. Terus nggak lama kita keluar. Pas kita keluar itu, wah ternyata makin malam peziarah itu makin banyak ya. Jadi pas kita keluar itu datang puluhan, mungkin ratusan orang. Mereka sedang bergerak masuk ke arah makam Eyang Bonang. Ya udah kita melipir tuh. Melipir. Terus kita langsung ke mana?
ke alun-alun Tuban, terus jalan kaki ke arah penginapan. Karena waktu itu gue udah nginep 1 malam di rumah Adit, nggak enak kalau lanjut lagi. Jadi kita terpaksa kita menyewa penginapan. Karena cukup murah ya, cuma 100.000 1 malam. Jadi gue kembali ke penginapan, Adit kembali ke rumahnya. Setelah semuanya udah masing-masing itu, Adit udah balik, gue udah ke penginapan. Di penginapan itu gue sama Romi sempat bincang-bincang, merencanakan bagaimana perjalanan kita besok. Setelah selesai kita istirahat. Waktu itu gue langsung tidur, bangun pagi-pagi sekitar jam 7. Terus gue keluar cari makanan, terus muter-muter sampai sekitar jam 8. Gue balik, Romi belum bangun juga, gue tidur lagi. Nah itu bangun-bangun sekitar jam 11 siang. Gue berdua sama Romi bangun jam 11 siang, kita mandi, terus packing barang-barang, karena jam 12 kan udah check out ya. Itu jam 12 kurang kita check out. Enggak, kita nggak check out karena gue berpikir itu kayaknya kita nggak bisa langsung. Jadi waktu itu kita nggak check out, tapi kita perpanjang lagi 1 malam. Jadi setelah kita bayar lagi untuk 1 hari 1 malam berikutnya, itu kita langsung bergerak menuju ke Gua Gembul. Itu Gua Gembul dari tempat kita menginap itu kurang lebih antara 20 menit sampai 30 menit. Intinya tuh tergantung kecepatan kita ya mengendarai kendaraan. Udahlah, setelah motor dipanasin, nah ini agak lama manasin si Jaguar ya, karena bensinnya gue campur sama oli. Jadi mungkin olinya ini ya basah kena, mungkin businya basah kena oli ya. Jadi agak lama nyalainnya. Setelah gue cuk, nyalain itu nyala, panasin. Setelah motor panas, kita bergerak meninggalkan penginapan, kita ngikutin Google Map. Dah. Jadi keluar hotel, kita belok ke kanan. Terus kira-kira ketemu, kita ngelewatin apa namanya? Alun-alun, kira-kira 200 meter depan alun-alun itu ada lampu merah, kita belok ke kiri. Ketemu lampu merah pertama, kita bablas lurus. Ketemu lampu merah kedua, kita bablas lurus. Terus sampai sekitar 15 menit, kita ketemu pertigaan keberapa, gue nggak tahu, kita ambil ke kiri, arah Bojonegoro. Terus lewang, ngikutin Google Maps. Naik, setelah lewat perkampungan terakhir kita naik. Nah di situ amazing ya pemandangannya ya, dimana kiri kanan kita tuh nampak hamparan bukit kapur yang seperti karang-karang. Jadi waktu itu gue berasumsi, wah jangan-jangan ini dulu bekas dasar laut nih. Jadi dia ada di dasar laut terus diangkat ya, sementara yang di bawah itu di permukaan diturunkan. Ini asumsi ya, karena memang bagus banget itu bukit-bukit kapurnya itu. Dia terbuka di situ, mungkin dulunya sebelum terbuka itu pohon-pohon jati, karena kelihatan banget banyak banget bonggol-bonggol pohon ya bekas ditebang. Juga ada bibit-bibit tanaman kecil, mungkin itu pohon jati yang baru ditanam, gue kurang tahu. Entah berapa puluh hektar itu ditanami pohon-pohon semua, dan memang bagus banget. Naik datar ya, kita ketemu pertigaan pertama, bablas lagi, kita ambil kiri kanan, ketemu pertigaan, kita terus ke kiri. Nah sebenarnya dari pertigaan pertama itu sekitar 50 meter ke depan atau 100 meter kita ketemu pertigaan yang ke kanan, harusnya kita ngambil ke situ. Tetapi karena di sini sinyal mulai terganggu, kita bablas terus sampai sekitar 15 menit ke depan. Lumayan jauh tuh. Nah di sini hutan jatinya masih tinggi-tinggi ya, belum ditebangin atau belum dipanen. Karena sinyal itu baru bagus, setelah kita 15 menit si Romi nyolek kan, wah kita kelewat, balik lagi. Ya udah, kita balik lagi. Nah ternyata betul yang gue bilang tadi, kita langsung ambil ke kiri. Nah itu ke kiri, kita lurus, belok dikit, terus langsung turun. Nah itu pun kan hutan jati, lepas dari situ tuh hutannya udah gundul lagi, udah ditebangin lagi. Kita turun ke bawah, naik. Wah itu lagi-lagi gue menemukan perbukitan kapur yang indah. Ya mungkin karena saat itu udah menjelang sore gue sampai ke sana ya, udah sekitar jam 4:30 mungkin. 4:30 sore
Romi sibuk ngambil gambar kiri kanan. Terus sempatlah terjadi perbincangan, ini dari kota Tuban ke sini emang nggak jauh. Cuman zaman ketika itu tahun 1500 nggak bisa kebayang ini gimana hutannya ya. Kayak apa hutannya? Bukit Kapur kayak gini biasanya apa namanya banyak ular, binatang-binatang buas lainnya. Gue nggak bayang lah. Intinya waktu itu gue ngobrol-ngobrol sama Romi, subhanallah luar biasa para wali Allah ini di dalam apa ya? Di dalam berdakwah mereka memiliki tempat-tempat yang mungkin jarang bisa didatangi oleh manusia biasa. Ya, kita turun naik ya ketemu kampung, lagi-lagi nyasar, tanya sama penduduk, ternyata salah, kita balik lagi ke jalan utama, terus kita belok kiri, belok kanan, terus turun. Lagi-lagi indah pemandangan di sini. Itu udah sekitar jam 5-an. Jam 5, terus gue tanya sama salah seorang penduduk, karena gue nggak mau mengandalkan Google Map lagi ya, khawatir kayak tadi lagi sinyalnya hilang. Gue tanya, Pak, kira-kira dari sini ke Gua Gembul masih jauh nggak? Udah deket deh, tinggal turun lurus, nanti ketemu sekolah dasar, ada pertigaan, belok ke kanan, lurus kira-kira 2 kilo itu sampai ke Gua Gembul. Oke Pak, terima kasih, kira-kira kayak gitu ya. Terus jalan tuh terang, sempat ada suara greget-greget di arah bagian rantai motor ya. Memang dari awal itu rantai motor udah nggak nyaman, kaku dia, udah sedikit kaku. Cuman waktu itu belum terpikirkan untuk ganti gua, sama sekali belum terpikirkan untuk ganti. Gue baru ganti rantai motor itu nanti setelah kita di Madiun. Ya, dah jalan, terus bunyi lagi greget, gue cekin. Ketemulah kita sekolah SD tuh setelah turunan bagus ya, turun naik, ketemu sekolah SD, terus kita belok ke kanan. Belok ke kanan tuh perkampungan, kira-kira jarak 100 meter. Gue ketemu pohon nangka, ada tempat anak muda nongkrong banyak. Kita lewatin terus, naik sedikit, motor nggak bisa jalan. Gue bilang, wah rantai lepas gitu. Karena sebelumnya rantai udah lepas. Gue lupa gue ceritain. Sebelumnya tuh pas di Bukit-Bukit Kapur tuh rantai udah lepas. Gue pasang masih bisa jalan. Terus beberapa kali kedengeran suara gerak gitu kan. Gue pikir rantai gitu kan, masih kendor gitu. Tuh jalan terus. Nah begitu sampai di titik yang tadi tiba-tiba brak kan. Gue berhenti, motor nggak bisa jalan kan. Langsung ke ganjil sama rem. Sama rantai giren. Begitu gue cek, tromolnya pecah. Bingung gue. Mana udah sore lagi kan. Waduh gimana nih. Pas gue lagi hubungan kayak gitu, tiba-tiba ada anak kecil boncengan bilang, "Mas, kenapa Mas?" gitu ya, pakai bahasa Jawa lah. Bilang, "Jebol deh rantai. Di sini ada bengkel nggak?" Itu loh Mas, yang di bawah pohon nangka katanya. Kira-kira jarak 100 meter dari sini itu loh. Yang banyak orang-orang nongkrong katanya. Oh iya makasih. Gue ingat tadi yang gue bilang tadi sebelah kiri. Udah, itu kebetulan kan kebetulan turunan. Jadi motor kita dorong. Terus ngikutin turunan, datar sedikit sampai kita ke tempat orang-orang yang tadi gue lihat pada nongkrong sebelah kiri. Terus gue langsung bermata-mata dengan mereka, ngomong baik-baik, terus minta tolong. Alhamdulillah ternyata itu beneran bengkel. Emang bengkelnya tutup ya, tapi orangnya masih nongkrong di situ. Untung banget, alhamdulillah. Udah ngobrol-ngobrol, akhirnya mereka bersedia nolong karena tahu kita orang jauh. Ya satu platnya F, kedua ya intinya kita dari Jakarta lah, kita ngomong akhirnya. Ya udah Mas tak bantu katanya. Dah dibongkar tuh si Jagur. Kalau ganti tromol kan nggak mungkin ya. Ganti tromol nggak mungkin. Untungnya gearnya ternyata nggak apa-apa. Ya, yang hancur tromolnya tuh. Ya. Jadi waktu gue pikir itu gearnya pecah, nggak taunya tromolnya yang jebol. Tromolnya jebol. Itu nggak mungkin ganti tromol. Nah, makanya di apa namanya? Dibor tuh beberapa sisi supaya gue bisa sampai ke kota Tuban aja. Adalah di situ ketahan sekitar 1 jam kita ya, sambil nunggu proses selesai itu dilas segala macam. Akhirnya jadi lagi, kepasang lagi. Cuman Mas Farid ya kalau nggak salah, gue lupa namanya, itu bilang ini cuman bisa sampai kota Tuban Mas, nanti di kota Tuban sampean ganti, kalau nggak ngerinya rusak gitu. Ya udah Mas, terima kasih, yang penting bisa jalan ya. Terus gue nanya-nanya lah sepanjang
sepanjang gua benerin si Jagur itu kita berinteraksi ya, kita ngobrol-ngobrol, dan di situ alhamdulillah ternyata teman-teman di sini atau orang-orang yang ada di bengkel ini cukup memahami tentang gua gembul. Ya udah, gua nggak buang waktu lagi karena mereka cukup memahami gua gembul, ya gua mintalah salah seorangnya untuk jadi narasumber dari penduduk, dan kebetulan Mas Faridnya mau. Nah, gue bilang alhamdulillah, ya udah Mas, kalau gitu saya tunggu di gua gembul, kita berangkat duluan. Enggak Mas, nanti tak antar dulu katanya, tak antar dulu ke apa namanya, ke Kuncennya. Nanti habis dari Kuncen kita baru ke ini, baru ke mana, ke gua gembul. Oke deh Mas, saya kan nggak tahu. Ya diantar katanya. Udah selesai, udah rapi semua, motor juga udah bisa jalan. Gue cek, gue tes itu beli rokok, walaupun dia apa namanya sedikit nggak normal, karena itu bukan pegangannya ya, dibolongin kayak begitu aja di beberapa tempat di apa namanya tromolnya, walaupun agak goyang tapi motor yang penting bisa jalan. Gue cek, oh mendingan. Habis gue beli rokok, ngabisin kopi, kita langsung bersama Mas Farid itu menuju ke Kuncen. Nah, datang ke rumah Kuncen, kebetulan Kuncennya ada, ngobrol-ngobrol, terus kita langsung kira-kira sebentar banget di rumah Kuncen itu, paling 5 menit atau 10 menit, nggak nyampe lah, 10 menit itu nggak nyampe, sebentar. Terus kita langsung sama-sama pakai sepeda motor menuju ke Gua Gembul. Nah itu malam udah gelap banget ya, keren. Dan terasa emang mungkin karena gua tamu ya, tidak terbiasa dengan situasi dan kondisi daerah tersebut pada saat gelap. Jadi ketika kita keluar dari rumah si Kuncen, kita masih ketemu kampung. Cuman ketika menuju ke Gua Gembulnya tuh belas sudah gelap gulita, nggak ada cahaya sama sekali. Itu langsung turun terus sampai ke dasar lembah, ketemu kali, jembatan, depannya musola, lurus lagi, sampailah kita ke Gua Gembul. Nah, di Gua Gembul ini kita istirahat dulu sebentar di musola, karena sebelumnya kita udah beli logistik ya, beli kopi, macam-macam, rokok segala. Nah, itu kita bikin kopi dulu. Setelah bikin kopi, baru kita sama-sama naik ke Gua Gembul, karena juru kuncinya udah ngebuka pintu. Beliau jalan duluan pada waktu itu. Begitu naik ke atas, barulah beliau itu menjelaskan bahwa Gua Gembul ini dulunya adalah tempat berkumpulnya para wali di dalam syiar Islam. Dan Gua Gembul juga ini banyak sekali isu-isu yang beredar ya, isu-isu yang beredar bahwa di situ juga bisa untuk apa namanya, katanya ya, menurut beberapa sumber dari dunia maya, juga bisa untuk pesugihan, juga bisa untuk segala macam lah. Nah, setelah kita bertemu dengan Kuncen, terjawablah bahwa ya kalau masalah orang datang ke situ jadi kaya, ya itu bukan karena dia datang ke gua, tapi karena memang udah waktunya kaya. Dan kebetulan berdoa di sini, terus doanya diijabah kebetulan. Nah, itulah yang disebut, atau terkadang disebarkan isu di sini tempat pesugihan. Terus di bawah sendiri ada yang namanya Batu Gajah. Waktu itu Kuncennya tidak menyebutkan bahwa di bawah gua itu ada sebuah batu yang juga dikeramatkan. Karena waktu itu Kuncen tidak menjelaskan, gue justru dapat keterangan dari Mas Farid, ya warga sekitar, ya warga di daerah Gembul juga, ya cuman beda desa, itu menjelaskan bahwa Batu Gajah itu dulunya tempat ngikat gajah. Dan menurut kepercayaan, jika ada seseorang yang mampu merangkul terus ketemu tangannya, maka dia akan kaya. Disinilah letaknya. Jadi di antara kedua tempat itu ternyata berbeda. Ya walaupun di dalam satu lokasi yang sama, ternyata ada perbedaan. Kalau di atas itu hanya untuk berdoa juga sholat, tetapi kalau di Batu Gajahnya ini untuk ritual tertentu. Karena apa? Karena di sini setiap tahun rutin diadakan acara syukuran ya dari orang-orang yang udah berhasil. Misalnya mereka mau beli tanah, terus mau punya usaha atau usahanya tambah berhasil. Itu biasanya mereka mengadakan syukuran di Batu Gajah itu dengan motong kambing. Bahkan kata Mas Farid itu sampai ratusan kambing yang dipotong. Kalau lagi bulan-bulan tertentu setiap tahun itu ramainya minta ampun. Dan menurut dia bisa dikatakan ya di sini tempat pesugihannya itu di sini, tapi bukan di atas. Dan di atas juga itu ada beberapa cerita yang unik yang nggak sempat kemarin di dalam liputan gua di Trans 7 ya, di episode Gua Gembul itu diceritakan bahwa orang-orang datang dari jauh itu juga kadang-kadang cuman untuk nyari daun.
Karena menurut mereka itu jarang banget ada daun yang masuk ke dalam ruangan gua gembul. Begitu juga dengan hujan. Jadi hujan angin sederas apapun itu nggak ada setitik air pun yang masuk ke dalam gua gembul. Ya ini menurut keterangan dari Kuncen, juga menurut keterangan dari Mas Farid. Dan selama di dalam itu gua dapat keterangan dari Kuncen itu cukup bervariasi. Jadi di tempat ini itu banyak orang yang berziarah dengan membawa pak kiainya masing-masing. Mereka tuh biasanya tafakur, terus juga melakukan beberapa hal-hal yang mungkin bersifat kebatinan. Dan menurut beliau, ini juga senada dengan Mas Farid, bahwa di dalam sebuah cerukan gua, nanti ya ada sebuah tempat yang dibatasi pakai kerangkeng besi, terus ada kayu yang ditutup oleh kain putih, juga banyak bunga di situ. Di depannya itu, di belakangnya itu kan nanti ada cerukan. Ya dibilang gua nggak mungkin lah cerukan aja. Cuman di balik cerukan itu, ya bagi orang-orang yang mampu dan beruntung, mereka masuk ke dalam situ. Dan di dalam situ ada ruangan yang cukup besar, ruangan yang lebih mistis lagi, dan konon katanya itu dihuni oleh makhluk gaib berupa ular, tetapi ularnya nggak jahat. Ya, jadi di tempat ini karena dulunya pernah sering didatangi oleh para wali, di dalam berdiskusi tentang bagaimana cara menyebarkan atau syiar Islam, itu juga tempat yang dikenal sebagai lokasi bersembunyinya Raden Mas Syaid semasa beliau belum berubah nama menjadi Sunan Kalijaga, di mana dulu Raden Mas Syaid banyak melakukan kegiatan-kegiatan perampokan, penjarahan, tetapi tidak untuk dipergunakan untuk dirinya, melainkan untuk disumbangkan kepada masyarakat ataupun rakyat Tuban yang didera kemiskinan. Nah, disinilah dulu lokasi beliau bersembunyi. Sebelum akhirnya nanti ketemu Kanjeng Sunan Bonang, terus beliau mendapatkan pengajaran hingga akhirnya beliau bertapa di sebuah sungai. Itu bertapa nggak sadar sampai bertahun-tahun sehingga dijuluki sebagai Kalijaga. Nah, inilah lokasi beliau sebelum berubah menjadi Sunan Kalijaga bersama para wali Allah lainnya. Menurut keterangan dari Kuncen juga dari Mas Farid, senada ya, bisa dikatakan itu senada, seirama ya, satu suara, bahwa kalau ada orang di tempat ini mereka itu tidak beretika dengan baik, dan ini tidak isapan jempol gitu ya. Jadi mereka bercerita itu memang betul terjadi adanya ya. Masalah teman-teman mau percaya atau enggak itu nomor 2 miliar. Ini gue cuma menceritakan apa yang disampaikan oleh juru kunci juga warga, dan menurut keduanya ini betul-betul seirama bahwa kalau ada orang sombong situ, satu itu bisa dilempar, bisa dipindahkan, terus bisa ditaruh di mana aja, atau bisa dilempar. Ya, kalau ada orang-orang yang niatnya nggak baik, itu menurut Kuncen. Kalau menurut Mas Farid, ya sama. Misalnya mabuk di situ nongkrong, wah itu langsung mental, dilempar ke sungai, bisa dilempar. Bahkan katanya konon, ya ini mereka membenarkan semua. Itu ada yang sampai dilempar sampai 2 km. Jadi, tetapi ya nggak apa-apa gitu. Orang itu nggak apa-apa. Cuman dia dibuang terasa ya. Jadi ketika lagi mereka tuh, si orang itu sedang ada di area Gua Gembul, dia tuh sombong, nantang atau gimana, mengatakan bahwa nggak ada apa-apanya di sini atau bagaimana lah, kira-kira kayak gitu. Tiba-tiba dia ngerasa dia melewati batu-batu, ada yang nyeret, ya terus langsung dilempar. Tetapi ya nggak apa-apa, orang yang nggak luka-luka nggak apa-apa, cuman dilempar dari situ. Nah sejak itu si orang itu jadi nggak berani lagi di situ dengan dalam keadaan sombong. Nah ini salah satu cerita. Ya jadi setelah sekitar 1 atau 2 jam lah gue di lokasi itu, kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Kuncen, menjelaskan situasi dan kondisi Gua Gembul. Terus gue ngobrol lagi dengan Mas Farid untuk keperluan konten, untuk keperluan acara Misteri Dunia di Trans 7. Kira-kira jam berapa ya? Jam 11 gue pamit, warung jauh ya, tempat makan jauh, sementara gue nggak bawa kompor ataupun alat pendukung lainnya. Akhirnya gue memutuskan, udahlah balik aja ke hotel gitu. Nah, akhirnya sekitar jam 11 malam gue pamit sama temen-temennya Mas Farid. Terus kita dikasih sebuah jalan yang baru lagi. Jadi kita nggak usah balik ke arah semula, tapi kita tinggal naik ke arah atas Gua Gembul. Itu naik, begitu naik itu apa ya? Mungkin karena gue orangnya peka. Mungkin karena gue orangnya peka, dan kepekaan gue ini
Tidak seperti orang-orang yang memiliki atau belajar sesuatu yang sifatnya kebatinan. Kalau gue enggak ya, gue sifatnya cuma peka. Dan kepekaan gue itu kadang peka banget, ya, kadang peka aja, kadang cuma peka, kadang nggak peka sama sekali. Ya, nah ini semua tidak bisa gue atur, tidak bisa gue rekayasa. Intinya semua itu berjalan dengan sendirinya. Jadi di saat gue naik, ya tanjakannya parah kan tuh. Nah di atas gua gembul ternyata hutan jati kan, hutan jati lebat. Itu ke atas sebelah kanannya itu banyak lampu-lampu ya, pemandangan bagus, mungkin kota Tuban. Nah di depannya itu hutan jati, sebelah sini juga hutan jati sedikit. Kita lurus, terus itu nggak ketemu kampung, belum ketemu kampung. Nah itu gua ngerasa I saw something gitu. Gue melihat sesuatu, dia bentuknya tuh ular, panjang warna putih. Dia itu apa ya? Pokoknya gede, warnanya putih, putih bersih. Ini penglihatan gue. Kalau ada yang lihat hitam, hijau, kuning, merah, gue nggak tahu ya. Ini yang gue lihat putih, putihnya tuh kayak putih perak, bagus banget. Dia itu ekornya ada di atas gua gembul, tetapi kepalanya itu sampai 100 meter ke depan itu ada. Itu gede banget. Gue sempet agak kaget terus gue ngomong sama Romi, Cuk, aduh, lo ngeliat nggak? Ya lo nanya, mana gue bisa ngeliat gitu-gituan, kata si Romi gitu kan. Ah ya udah, emang apaan Cuk? Ntar aja lah gue bilang kayak gitu. Nah begitu udah ngelewatin kepala ularnya, kita ketemu kampung, terus turun, terus kan nanti di depan tuh kelihatan kota Tuban bagus. Begitu turun, gue nyalip beberapa motor turun. Nah ketika jalanannya udah datar, baru gue ngomong sama si Romi, gue tadi Cuk, nggak tahu ya apa perasaan gue, apa mata gue salah lihat. Ya intinya tadi sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa gue saksikan. Apaan? Ular putih gede panjang di sebelah kiri kita. Apaan ya? Perasaan lu gimana? Ya kira-kira kompensasinya kayak gini, ini masih hangat. Gue bilang ya gue sih biasa aja sih, nggak ada merinding, nggak ada apa. Intinya tuh apa ya, nggak ada menimbulkan ketakutan sama sekali. Lu nggak bentrokan energi? Enggak, sama sekali nggak ada gesekan energi. Betul-betul semuanya tuh baik-baik aja. Oh berarti ya nggak tau lah, kata si Romi gitu. Ya udah intinya kita ngobrol-ngobrol, sempat nyasar sebentar ke kiri, terus balik lagi. Harusnya kita lurus, malah gue belok ke kiri, balik lagi ke kiri kan jatuhnya. Lurus, gue belok kiri, lurus, akhirnya ketemu Pantai Tuban. Terus kita belok ke kanan, terus lurus, kita ketemu alun-alun, kita ketemu hotel. Langsung masuk hotel, mandi. Habis mandi, kita cari makan. Malam itu gue sama Romi nongkrong dulu lah di alun-alun Tuban sebentar sampai jam 12, ya sampai sekitar jam setengah 1, terus balik ke penginapan, terus langsung tidur. Itu bangun-bangun sekitar jam berapa ya, intinya di penginapan itu nggak banyak cincong ya gitu, langsung tidur. Bangun-bangun itu sekitar jam 10 pagi. Terus kita langsung bebenah, mandi, beres-beres barang. Jam setengah 12 kita check out, karena kita akan liputan di Gua Ngerong. Nah dari Gua Ngerong itu rencananya kita akan bablas ke Kota Madiun. Tetapi sebelum ke Gua Ngerong, kita harus kembali lagi ke Gua Gembul, karena gue lupa minta foto. Gue belum foto KTP dari juru kunci sama narasumber. Ya, jadi nanti kita dari penginapan itu kita balik lagi ke Gua Gembul. Nah, di Gua Gembul itu kita mau minta foto KTP. Nah, terus kita langsung cabut ke Gua Ngerong. Tetapi di dalam perjalanan tinggal rencana. Setelah kita pamit sama Adit, juga menitip salam untuk keluarganya, kita mulai bergerak tuh lewat jalur yang berbeda lagi. Ya intinya ketika gue udah lepas jalanan kota Tuban, mulai masuk ke arah Gua Gembul, ada sebuah tanjakan panjang. Ketika gue lagi lari, ya pertama kedengeran suara gregek gitu. Pikiran gue lupa waktu itu harus ganti tromol ya. Cuman saat itu gue berpikir masih kuat kali, ntar aja di Madiun gitu ya. Begitu naik, itu tromolnya blast sudah. Jadi begitu naik, langsung kesek ngerem gitu kan. Karena ketahan, itu udah nggak ketolong lagi tromolnya. Nah, di saat kita lagi kebingungan kayak gitu,
Lagi-lagi ada orang yang menghampiri. Kali ini anak muda, mereka mengatakan, itu mas di bawah ini percis turunan, nanti ada pohon asem sebelah kiri, itu bengkel katanya. Alhamdulillah, ya udah. Akhirnya karena posisi turun, terus memang tromolnya udah hancur, sehancur-hancurnya. Ya udah, gue taikin aja sekalian aja itu bunyi itu beletak pas kita turun. Cuman gue jalan pelan karena turunan ya sambil gue rem. Kira-kira 5 menit sampailah kita ke bengkel, kebetulan di bengkel lagi rame. Ya kita taruh motor. Awalnya biasa aja tuh tukang bengkel, cuman begitu ngeliat plat F dia nanya, dari mana bang? Kita dari Jakarta. Oh Jakarta platnya F ya? Enggak, saya tinggal di Jakarta, cuman motor saya platnya Bogor. Oh ya, kenapa mas? Itu mas tolong dicek. Wah dicek sama salah seorang montir yang ada di situ. Waduh mas, ini mesti ganti tromol katanya. Ya udah mas, tunggu aja dulu, santai aja dulu ya katanya. Ya udah, itu kira-kira 1 jam gue nunggu. Kita ke kafe dulu, minum. Kebetulan ada kafe dekat dari situ. Kita minum kopi es. Kurang lebih sejam kita balik lagi ke bengkel. Ternyata di bengkel itu lagi-lagi diakalin tromolnya. Ya, jadi yang tadinya udah dilobangin 4, terus dalamannya patah, itu dikembalikan lagi ke lubang aslinya yang 4. Cuman diganjel pakai ban luar. Terus dilas lagi. Dilas. Itu emang kenceng banget. Intinya si tukang bengkel mengatakan kalau ganti tromol terlalu lama mas, nggak keburu. Belum motongin jari-jari, masang jari-jari. Bisa besok lah baru selesainya mas. Soalnya kan saya juga banyak kerjaan gitu. Oh ya udah deh mas, gimana deh, tolong deh supaya sampai Madiun aja gitu. Kenapa gue pengennya sampai Madiun baru diganti? Karena di Madiun nanti gue santai. Di Madiun itu nanti banyak temen gue ya, yang bisa dikatakan tuh gue selalu lah di kota Madiun itu. Jadi gue berharap nih bisa sampai Madiun. Dan kebetulan Mas bengkelnya bilang lah, ya bisa ya mas, mungkin sampai Madiun bisa diusahakan lah. Makanya itu dilas, dirapetin, ditas segala macem. Akhirnya kurang lebih 2 jam lah itu terpasang kembali. Ongkosnya itu sekitar 2. Pokoknya dari ongkosnya itu sekitar sekian lah ya, lumayan mahal. Setelah selesai kita langsung naik tuh. Gue coba, kenceng. Itu rantai nggak bunyi sama sekali. Kok bener-bener kenceng tuh, terasa tuh rantai nggak bunyi. Wah naik. Sampai kita ke tempatnya Mas Farid lagi. Di tempat Mas Farid, gue ngomong mas, ini jebol lagi, hancur. Dicek, terus diapain mas? Ini dibalikin lagi, kuat nggak ya kira-kira sampai Madiun? Gue bilang kayak gitu. Ya di tempatnya Mas Farid. Terus Mas Farid bilang udah mas santai dulu, ngopi-ngopi dulu gitu katanya kan. Gue cuman moto KTP doang kan, moto KTP sama ngambil situasi dan kondisi situasi dan kondisi gue gembul di siang hari, karena sebelumnya kan malam doang gue dapatnya. Nah, jadi kita ambil untuk siang supaya pemirsa di Trans 7 itu dapat gambaran jelas tentang situasi gue gembul. Nah di saat kita lagi ngobrol-ngobrol itu di situ sambil ngopi, tiba-tiba Mas Farid nawarin, mas tuker aja mau nggak katanya. Aku pelek 18 tapi pelek racing biar sampean nggak lama katanya. Tuker. Oh ya udah mas, nambah berapa aku? Wes lah mas, tenang aja katanya, nggak usah nambah katanya. Wah serius mas, masalah ini kan kita pelek rusak gitu. Wes udah tenang aja katanya. Udah, ya udah mas, deal gitu. Deal, dicopot tuh Jagur motornya depan belakang. Terus dia balik ke rumahnya ngambil pelek juga bannya. Jadi karena gue pelek 17 ditukar sama pelek 18 kan. Nah cuman kekurangannya minusnya itu ban depannya agak gundul. Jadi kata Mas hari itu, nanti kalau ketemu toko ban langsung diganti mas ya, karena ini udah agak gundul, agak bahaya. Oke mas, siap, jadi deal. Pasang tuh. Dah kira-kira pokoknya sekitar 2 jam ya gue di tempat itu istirahat. Terus gue pamit dulu sama Mas Farid sebentar karena kita udah tahu lokasinya. Gue mampir ke tempat Pak Samin ini ya. Gue foto KTP, terus gue langsung lagi gue gembul, ngambil situasi dan gambar gue gembul. Terus kita balik lagi ke arah tempatnya Mas Farid, pamit, foto-foto, ngambil video sebentar. Terus kita langsung bergerak menuju ke Gua Ngerong di daerah Tuban juga. Itu dari situ lokasi Gua Ngerong itu sekitar berapa? 1 jam kurang lebihnya.
Karena waktu itu udah sekitar jam 4, itu buru-buru jalan tuh, gitu jalanannya tuh turun, cuman begitu sampai ke jalan utama kita belok ke kanan, turun, naik, turun, itu bukit-bukit kapur bagus banget ya, tonton Jati kiri kanannya, terus jalan, cakep lah pokoknya, tempatnya bagus, enak. Terus kita ngikutin Google Map, kira-kira 1,5 jam atau setengah 6 itu sampailah kita di Gua Ngerong. Dan di Gua Ngerong itu kita segera melakukan liputan, karena memang udah sore, udah setengah 6, itu gua sama Romi langsung masuk ke dalam, buru-buru ngambil situasi di mana kita masih sempet untuk ngambil gambar atau untuk ngambil video situasi dan kondisi Gua Ngerong. Nah di sini sempet trouble kita karena ternyata kuncinya baru aja balik. Ya udah, karena kuncinya udah balik, kita istirahat dulu tuh setelah kita ngambil semua sudut Gua Ngerong yang bisa kita dapatkan. Kita istirahat dulu di depan Gua Ngerong tuh, di depan lokasi Gua Ngerong seberang jalan. Kita minum-minum minum-minum, waktu itu gue minum apa, kopi es juga ya, cappuccino nggak salah, cappuccino es sambil ngerokok. Tiba-tiba tukang parkirnya, kan sebelumnya gue udah nitip ya, gue minta tolong sama dia, tolong minta nomor telepon kunciannya. Tapi dia bilang, iya mas. Terus gue tulis nomor telepon dia, dan gue miss call kan. Udah, kita saling save nomor. Ya udah, gimana lagi, nanti aja lah, mungkin lewat Zoom meeting gue minta wawancara atau minta keterangan dari narasumber, dari kuncen Gua Ngerong. Tetapi di dalam proses gue nunggu, si tukang parkir itu nyamperin, ternyata rumah Pak Lurah itu deket, cuma jarak 20 meter dari lokasi itu. Akhirnya dibantu nih sama beliau, ngetok ke rumah Pak Lurah, masuklah kita ke rumah Pak Lurah. Walaupun kita nggak dapat kuncen, kita akhirnya dapat Pak Lurah. Dari Pak Lurah kita dapat sesi wawancara lah, ngobrol-ngobrol sebentar dengan beliau tentang Gua Ngerong. Gitu kira-kira dapat setengah jam. Selesai wawancara, gue keluar, terus langsung ke tempat naruh motor. Gue ke ATM sebentar narik uang karena rencananya mau beli ban, tapi ternyata toko bannya tutup. Ya udah, gimana lagi, karena tokonya bannya tutup. Udah, kita mulai bergerak meninggalkan Gua Ngerong menuju Madiun. Nah di sini ternyata gue sempat bikin kesalahan yang bikin sobat gue Romi kesel. Cuman waktu itu Romi belum sempat ngomong gitu ya. Ada beberapa hal yang nggak mungkin gue ceritakan. Kita sempat clash dikit. Terus akhirnya gue ngomong sebenarnya, sorry Cuk, maaf gue nggak ngerti, gue nggak gitu. Terus Romi juga ngomong, ya gue paham katanya. Ya udah. Terus gimana, gue bilang. Ya udah, kita tetap jalan bareng. Oke, thank you ya, gue bilang, lo udah ngasih tau gue. Udahlah. Setelah gue sama Romi di jalan itu udah situasi udah mencair, kita sempat mampir di sebelum masuk Bojonegoro itu, kita mampir istirahat, makan bebek goreng, terus jalan lagi ngikutin Google Map. Nggak taunya jalan yang kita ikutin itu jembatannya runtuh. Dan di sini kebetulan juga lagi ada acara dari Nahdlatul Ulama ya. Di situ dijaga oleh banser banyak. Udah, gue nanya sama banser, ditunjukin arah. Jadi nanti sampai ketemu kali apa namanya? Kali, pokoknya nanti ketemu kali itu kita belok kiri, itu udah Bojonegoro katanya. Udah, kita jalan, itu ternyata jalanan kampung. Udah jalan, pas lagi tengah-tengah jalan gitu kita dikejar sama anggota banser, terus dikawal sampai ke jembatan Kali Kangkung apa kali apa gue lupa ya. Oh, Kali Ketek. Kita dikawal sampai ke jembatan Kali Ketek sama dia. Dikawal tuh sama banser. Nih mas, nanti dari sini ke sana aja ke kiri, udah ketemu jalan gede tuh. Terus itu udah ikutin jalan ini aja, nanti itu udah arah ke Ngawi, Madiun gitu ya, Bojonegoro, Ngawi, Madiun lah pokoknya. Oh ya mas, makasih. Terus bansernya balik lagi, salut, makasih ya mas banser yang ada di sana yang udah ngasih tahu atau nganterin kita sampai ke jalan raya. Udah jalan, sepanjang perjalanan ini udah enak lah, situasi udah kondusif. Gua sama Romi udah gak ada apa-apa. Terus kita ketemu toko ban, di situ beli ban, tapi dia nggak bisa ganti. Nah di depannya kira-kira jarak 500 meter nanti ada tukang tambal ban. Nah udah, kita jalan kira-kira setengah kilo ketemu tukang tambal ban. Itu tukang tambal ban banyak banget ya, mobil segede-gede gaban itu ya, mungkin apa, Megatron, terus Optimus Prime, itu kelas-kelas dia semua. Ya ada juga beberapa
kelas-kelas yang kecil. Nah paling kecil itu motor gua. Nah ketika kita masuk, kita diem kan, itu tukang tambal bannya ya ampun jutek banget, buset, bener-bener jutek. Gua senyumin nggak ada senyumnya, mukanya malah muka perang. Udah gue diem aja, bodo amat, gue butuh dia gitu kan. Itu gua heran nih, orang kayak gini tapi kenapa pasiennya banyak banget. Ya cuman gue sama Romi udahlah bodo amat. Kurang lebih 1 jam tuh nunggu antrian selesai. Gua ajak ngobrol nggak ada omongannya. Gua ada mukanya muka perang, nggak bodo amat. Bayar itu kena 15.000, kita pasang ban. Terus kita langsung cabut. Sepanjang perjalanan itu mata gue sempat kemasukan hewan kecil, terus sakit banget. Terus bablas berapa kali nyasar lah tuh, terus kira-kira berapa jam dari situ ya. Gue nggak tahu lah lewatin hutan jati apa bukan. Intinya kita lewat desa, hutan, kota kecil ya. Sampai kira-kira jam 12:30 tuh kita istirahat di sekitar daerah udah mau masuk Ngawi kali ya, apa mau Sepati itu. Kita ini dulu minum jahe di salah satu angkringan, minum jahe susu. Kira-kira 1 jam istirahat, 12 lagi sampai ke Maospati, belok kiri. Itu nanti kita akan ketemu lapangan terbang Iswayudi di Madiunnya. Wah itu luas banget tuh lapangan terbang. Terus sampai menjelang jembatan, udah kita ketemu orang nasi Padang, makan dulu. Habis makan badan udah rasanya rentak banget ya, karena dari jam 12 siang kita udah bergerak kan, kita udah mobile dan banyak melakukan aktivitas. Jadi saat itu tubuh rasanya udah nggak sanggup lagi untuk melakukan aktivitas yang lain, pengen istirahat. Dan kalau tidur di emperan atau di pom bensin rasanya nggak mungkin. Kita harus cari tempat yang betul-betul bisa tidur nyenyak tanpa harus mikirin keamanan kendaraan kita ataupun barang-barang kita. Ya udah jalan, lepas dari nasi Padang tuh itu kira-kira 200 meter ternyata ada penginapan di dalam. Nah itu udah kelewat dan gue udah ngantuk banget tuh. Jadi begitu penginapan sebelah kiri, kita lihat pelang penginapan, gue udah kelewat. Itu gue nyaris, ternyata di depan juga ada jembatan. Jadi jalanan mengecil ya, ngikutin jembatan. Itu gue nyaris nabrak bener jembatan, tapi karena gue keburu sadar melek, itu langsung gue turunin gigi dari 5 itu ke 1, terus baru gue rem, terus gue ngebanting ke kanan, nggak kena. Gue bilang astagfirullahaladzim, wah ini kita harus tidur, kata si Romi. Ya udah balik masuk ke penginapan. Itu ternyata tulisannya doang penginapan murah, nggak taunya semalamnya 140. Udahlah bayar, udah nggak mau pusing. Bayar, masuk kamar, cuci muka, mandi, bless, tidur ngilang. Bangun-bangun jam 9, terus cari makan, kira-kira jam 11 hubungin Mas Amari. Kita jam 12 kurang check out, jam 12:30 kita udah ketemu Mas Amari di kantornya. Ya itulah teman-temannya perjalanan gua dari Tuban menuju ke Madiun, di mana selama di Tuban itu gua juga melakukan liputan sebagai host bisa dibilang di saat-saat tertentu untuk episode gua ngerong dan gua gembul di acara Misteri Dunia Trans 7. Oke teman-teman, Arya Sena undur diri, ikuti terus kisah gua selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, share, and comment. Dukung terus channel Arya Sena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.